Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Kali ini kita bahas karena ada komen di video saya yang lalu, yaitu video saya itu waktu suami saya gantiin saya masak ya teman-teman. Saya kan memang bilang suami saya itu sudah pinter nyari duit, pinter juga masak, bantuin istrinya maksudnya ya. Nah, ada yang komen katanya pinter juga, suami saya tuh pinter juga nyari pembantu gitu. Lah, berarti dia ngomong kalau saya itu pembantu ya teman-teman. Padahal saya itu cuman wanita biasa, saya ibu rumah tangga gitu loh ya. Jadi ya berarti dia juga nganggap kalau dirinya nggak, channelnya kayaknya sih cowok ya teman-teman, namanya cowok ya. Berarti dia nanti akan nganggap calon istrinya, atau kalau dia sudah menikah dia akan menganggap istrinya itu juga sebagai pembantu, karena dia nganggap orang lain juga seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang orang itu harus berkaca ya berkaca diri gitu loh ya. Kalau dia bilang seperti itu suatu saat akan balik lagi ke dia pribadi kan ya teman-teman. Kita loh namanya ibu rumah tangga itu ya kerjaannya ya masak, ya di dapur. Ada yang bilang kok di dapur aja Mbak Indra gitu. Vlog saya, terus terang vlog saya itu kan nggak melulu hanya di dapur ya teman-teman. Vlog saya itu ya ada masaknya, namanya vlog keseharian saya ya teman-teman. Ada masaknya, ada belanjanya, ada jalan-jalannya, ada yang lain-lainnya gitu. Pas waktu saya sering vlog kayak jalan-jalan, belanja-belanja seperti itu, ada juga yang komen katanya, Mbak Indra itu nggak bisa masak ya, kok vlognya cuman gitu-gitu aja gitu. Terus kalau saya masak, loh Mbak Indra kok di dapur aja ya, kok kayak pembantunya aja ya, di dapur aja. Ya ampun, jadi serba salah. Tetapi jangan khawatir teman-teman, kalian bisa berkomen, kalian bisa berpendapat, tetapi akan saya lakukan, saya akan ngevlog sesuai dengan keinginan saya ya teman-teman. Cuman kalau ada yang komen yang tidak enak, akan saya bahas juga, karena kan kalau mereka bilang kalau ibu rumah tangga kok kayak pembantunya itu kan berarti kan dia nggak hanya istri bule aja ya, berarti dia bilang keseluruhan dari ibu rumah tangga. Jadi para ibu rumah tangga silahkan komen di bawah, bagaimana pendapat kalian kalau kalian selalu ada di dapur, terus kalian dibilang kalau kalian itu pembantu dari suami kalian. Apakah kalian setuju atau enggak? Seperti saya tidak setuju sama sekali, karena saya ibu rumah tangga, namanya ibu rumah tangga yang ngurus rumah tangga gitu loh ya teman-teman. Tapi kan setidaknya suami saya menghormati saya. Orang lain bisa berpendapat yang tidak baik, tetapi suami saya tetap menghormati saya ya teman-teman. Suami saya suka makan. Kalau suami saya suka makan, ya saya harus suka masak dong, untuk menyenangkan suami saya. Kenapa saya menikah sama suami saya kalau saya tidak bisa menyenangkan suami saya? Kenapa saya punya anak kalau saya tidak bisa menyenangkan anak saya? Seperti hari ini Leo sudah habis bergedel 6, saya bikin 9, saya makan 3, dia 6. Can you drink water detail Leo sayang? Drink water after you mama. Ya, take it sayang. Leo habis bergedel banyak itu tadi. Ya demi menyenangkan anak juga ya. Saya masak lah, saya di dapur lah. Nah, karena saya ada YouTube channel, jadi kalau saya masak, ya saya video lah, saya tampilkan. Lagian kalau saya masak itu semuanya kreasi saya sendiri ya teman-teman. Kayak video yang sebelumnya bikin bergetel itu juga saya bikin sendiri ya teman-teman. Saya itu kreasi saya sendiri. Kalau teman-teman mau ya silahkan dipraktekkan seperti itu ya. Tapi itu kreasi saya sendiri dan anak saya suka, suami saya suka, karena ini nggak hanya pertama kalinya saya bikin. Jadi saya tahu anak saya suka, suami saya suka. Jadi kalau mereka senang, kenapa saya nggak di dapur? Kenapa saya nggak masak kan ya? Biar suami dan anak senang kan? Itulah
Itulah kenapa saya menikah ya teman-teman. Kalau saya tidak mau masak, saya hanya mau berglamor, berdandan, bersosialita, ya sebaiknya nggak menikah ya teman-teman. Sebaiknya kalian menjadi single aja gitu ya. Tapi kalau kalian memutuskan untuk menikah, untuk punya anak, untuk punya suami, kalian ya harus siap untuk di dapur. Itu kalian harus siap ya, apalagi di Eropa. Yang mau nikah sama bule ya, kalau kalian nikah sama European, kalian nggak bisa masak, kalian nggak akan bisa tinggal di Eropa teman-teman. Karena apa? Karena orang di sini itu semua wanita dari 100% ya, hampir 90% wanita itu pintar masak. Nggak hanya wanita pintar masak, laki-laki juga pintar masak di Eropa teman-teman. Jadi kalian yang di Indonesia juga yang masih muda-muda, yang masih single-single, cewek-cewek yang masih ya pokoknya yang masih muda lah ya teman-teman, belajarlah kalian untuk masak, karena masak itu penting untuk diri kalian sendiri daripada kalian harus beli di luar sana. Kan ya ibu-ibu ini ibu-ibu pasti sudah tahu lah ya. Makanya ini saya mewakili ibu-ibu rumah tangga semuanya ya. Untuk para anak-anak muda, kalian belajarlah masak walaupun sedikit sebagai bekal, sedikit aja. Setidaknya kalian bisa bikin telur ceplok lah, bisa bikin telur dadar lah, bisa masak nasi lah. Nggak usah yang ribet-ribet seperti bikin rendang, bikin gulai. Itu kan agak ribet ya teman-teman. Jangan belajar yang seperti itu. Belajar yang simpel-simpel dulu, seperti goreng telur lah, dadar telur lah, oseng buncis, oseng apalah seperti itu. Nyayur sayur lodeh yang gampang-gampang seperti itu. Jadi suatu saat kalau menikah kan tinggal, maksudnya kita bisa menyenangkan suami ya, seperti itu. Dan kalau untuk mbak-mbaknya yang sudah mungkin kerja di luar negeri, saya sih nggak khawatir ya. Karena mereka pasti pinter masak. Mereka pulang jadi koki semuanya ya, karena mereka pinter-pinter masak. Tapi untuk yang masih muda-muda gitu, mungkin nggak berkeinginan ke luar negeri, nggak berkeinginan apa, atau cita-citanya pengen jadi istrinya bule, cita-cita pengen jadi istri bule itu boleh ya teman-teman. Tetapi ya itu tadi, jadi istri bule itu malah kalian harus pintar masak. Di sini nyari pembantu mahal ya teman-teman. Ini pantat kamu. Jadi kalau jadi istri bule terus katanya pembantunya itu ya enggak, maksudnya pembantunya atau di dapur aja itu ya semua istri bule di sini juga seperti itu. Orang Austria semua begitu pintar masak. Kakak ipar saya itu aja pintar sekali masaknya ya teman-teman. Semua pintar masak di sini ya. Kadang saya tuh agak minder juga masih sama mertua saya, karena kan saya belum pandai masak masakan Austria ya, otomatis kan ya nggak terlalu enak lah ya kalau masak-masakan Austria seperti itu ya. Tetapi ya setidaknya saya punya bekal masak sebelumnya ya, jadi saya nggak terlalu ya minder, cuman nggak terlalu gitu ya, karena kan untuk masakan Indonesia saya bisa, untuk masakan Chinese saya bisa gitu, untuk masakan Timur Tengah lumayan saya juga bisa gitu ya. Jadi cuman untuk masakan Eropa aja saya nggak terlalu bisa, ya mindernya cuman 2% aja lah gitu, yang 98% saya pede. Saya pede menikah di sini itu, saya pede karena saya punya bekal semuanya ya. Jadi untuk menikah sama bule itu kalian harus pintar masak. Menikah sama orang di Indonesia pun kalian harus pintar masak ya. Karena kalau pintar masak itu suami akan semakin sayang. Suami akan semakin sayang. Beneran loh teman-teman ini ya. Nggak main-main loh ya. Tanyakan ibu rumah tangga yang lainnya. Silahkan komen ya ibu rumah tangga yang lainnya ya.
Silahkan komen di bawah pendapat kalian. Mungkin hampir 98% mungkin pendapatnya sama seperti saya ya. Kalau kita nggak di dapur, siapa yang bakalan nyenengin anak sama suami, teman-teman? Yang bisa nyenengin anak sama suami itu kita. Nggak mau kan anak sama suami kita disenengin orang lain kan? Jadi kita ya harus berusaha di dapur, masak, nyenengkan hati mereka. Tapi ya itu tadi, saya kan nggak melulu di dapur masak ya. Saya kan juga jalan-jalan gitu. Untuk sekarang ini karena adanya wabah saya nggak bisa jalan-jalan, jadi vlog saya akan masak-masak terus ya teman-teman. Vlog saya ganti masak-masak, nggak bisa jalan-jalan lihat, mungkin jalan-jalan mungkin lihat bunga-bunga yang indah kapan-kapan ya. Tapi vlog saya beberapa hari ini akan masak-masak aja ya. Kok kamu itu rame sekali toh Leo? Jadi silahkan tunggu saya di dapur lagi ya teman-teman. Di dapur tercintanya Indra ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih telah menyimak video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Silahkan komen di bawah. Kalau saya ngomongnya belepotan, silahkan dimaklumkan. Dadah, cheers, wassalam.